dan tidak ada satu kata pun yang bisa dipecah-pecah dengan disiplin apapun sampai menghadirkan makna-makna yang mafhum seperti ini. Enggak ada. Satu-satunya kata itu adalah Allah. Mati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Teman-teman, ngaji kita malam ini dapat dikatakan lanjutan dari malam Jumat, 2 malam Jumat sebelumnya, membincang tentang keagungan, kemujizatan, keajaiban, betapanya mudranya Al-Quran. Memang semakin seseorang itu mengkaribi Al-Quran dalam arah masing-masing, apalagi sampai menyelami hasanah, ya ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, balaghah, sampai ke tafsir-tafsirnya, insya Allah itu yang lalu semakin kesini yang hadir terbetik itu hanya subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Karena bagaikan kita ini naik perahu, naik kapal atau berenang di laut, semakin kita berenang jauh artinya semakin tahu itu lautan itu ternyata semakin besar dan lebih besar lagi, bahkan tanpa ujung. Begitu Al-Quran menghadirkan dirinya kepada orang-orang yang mengkaribi dan mempelajarinya serta intens dengannya, maka mungkin sampai di titik ini bisa jadi sebagai pengeling buat saya khususnya, dan mungkin buat panjenengan, jika kita ngaji Al-Quran, membaca artinya ataupun tafsirnya bahkan, mari kita kedepankan tawadhu kepada Al-Quran. Karena boleh jadi yang kita ketahui saat ini itu hanya sekedar serpihan, secuil, setetes dari samudra Al-Quran. Maka wajar kalau di Al-Quran itu dikatakan hal sejenis itu, pengeling, pengingat yang langsung dituturkan oleh Gusti Allah. Di Luqman misalnya, umpama 7 lautan dan semua pohon di muka bumi ini dijadikan pena untuk menuliskan keagungan Allah, tentu dalam kurung juga terliput Al-Quran maka lautan itu akan habis dan pena itu akan habis bahkan sebelum nama Allah itu selesai dituntaskan sama sekali. Itu di Luqman 27. Lalu kemudian ada lagi ayat yang menyatakan bahwa nama Allah itu, keagungan Allah itu, jika manusia diberi satu lautan jadi tinta begitu, menuliskan asma Allah, keagungan Allah atau Al-Quran, maka umpama didatangkan lagi satu lautan berikutnya dan berikutnya, itu enggak akan pernah bisa selesai menuliskan keagungan Allah dalam kurung keagungan Al-Quran. Ada beberapa sharing pemahaman atau sharing yang pemahaman. Ada beberapa pemahaman, pembacaan, permenungan yang saya dapatkan untuk memperlihatkan hal-hal sejenis itu. Nuwun sewu kalau ini ada unsur-unsur aurat tapi semata dalam niat untuk ngaji lah, belajar ngoten nggih. Kata Allah itu merupakan satu-satunya kata yang dipecah-pecah itu tetap Allah artinya. Ketika kita menyebut Allah, maka yang otomatis tanpa ikhtilaf semua orang akan sepakat bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya? Ketika kata alif pada teks Allah
Ini tulisan Arab ya, bukan Latin. Huruf alif pada tulisan Allah, lafaz Allah dihapus, maka itu bacanya lillah, milik Allah, kepada Allah, begitu. Ketika lam pertama itu dihapus, bacanya itu lahu, hu-nya itu dhamirnya menunjuk kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika lam berikutnya dibuang, tinggal satu huruf hu, itu pun artinya adalah Gusti Allah Ta'ala. Ilmu kita sampai di mana? Di hadapan keajaiban gini. Dan tidak ada satu kata pun yang bisa dipecah-pecah dengan disiplin apapun sampai menghadirkan makna-makna yang mafhum seperti ini, enggak ada. Satu-satunya kata itu adalah Allah. Itu satu G. Yang kedua, huruf dalam bismillah itu ada 19. Huruf dalam hauqalah, la haula wala quwata illa billah, itu ada 19. Terus terang saya pribadi nggak tahu kenapa 19. Paling tidak saya belum tahu sirnya lah, mungkin Kak Kus bisa melengkapi. Di dalam Al-Quran, kata Allah itu ada sejumlah 2698 yang itu habis dibagi 19. Habis dibagi 19. Kata Rahman di dalam Al-Quran itu ada 57 habis dibagi 19. Kata Rahim di dalam Al-Quran itu ada 114 habis dibagi 19. Kata Ismun di dalam Al-Quran, Ismun yang merujuk kepada Allah seperti Bismillah, itu jumlahnya 19. Andai sekarang gini, penulisan Bismillah itu kan tidak sesuai kaidah penulisan Arab. Harusnya itu kan Ismun itu ada alifnya, mestinya ditulis ba berdiri gini ya, Ismun. Tetapi Bismillah itu ditulis tanpa alif. Kalau Bismillah itu ditulis dengan alif, maka angkanya jadi 20 huruf. Maka seluruh mekanisme pembagian ini menjadi kacau balau. Saya nggak tahu kenapa 19, paling nggak sampai hari ini saya belum tahu. Ya karena saya belum ketemu Prof. Quraisy Shihab gitu. Saya akan tanya kenapa kok 19. Nanti tak ceritakan dengan jawabannya. Tapi sampai di sini, ini menjadi suatu bukti berikutnya lagi betapa ajaibnya Al-Quran. Betapa ajaibnya Al-Quran. Oke. Mungkin ada sebagian kalangan yang mengatakan itu main kotak-katuk, cocok logi, saintifik, menolak. Oke. Sekarang saya pengen beri bukti berikutnya. Bagaimana akal kita bisa memahami, akal murni bisa memahami hal-hal atau contoh-contoh seperti berikut ini. Satu, ketika Gusti Allah itu di dalam Al-Baqarah menyuruh orang untuk bersedekah, sedekah akan dibalas dengan sekian-sekian sampai jadi 700 sampai tak terbatas begitu ya. Tapi di Al-Ankabut Gusti Allah itu mengeluarkan ayat begini, Allahu yabsutur rizqah liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu akan meluaskan rizki kepada hambanya yang dikehendakinya dan juga menyempitkannya. Gimana kita menggaduhkan, mendudukkan antara ayat sedekah dengan ayat ini? Oke, memang ada ilmunya ya untuk mendalami hal seperti ini. Tapi sampai titik ini kita lalu mengerti bahwa bagaikan Gusti Allah itu di dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari Allah itu berselebrasi di hadapan manusia itu, bahwa sak jeru-jerune ilmumu, sak dalam-dalamnya pemahamanmu, gak ada apa-apanya kamu di hadapan kemahakuasaan Gusti Allah. Kita mengenal istilah sekufu, lanang wedok sekufu, ayatnya ada.
Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina tidak akan menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Perempuan pezina tidak akan menikah kecuali dengan lelaki pezina ataupun lelaki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kata nggih. Kurang ayatnya, ada lagi. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisatu lil wal khabisuna lil khabisat. Wong wedok sing elek akhlake, elek imane, elek rohaninya, itu akan gathuk sama laki-laki yang sejenis itu. Dan laki-laki yang jelek itu akan gathuk dengan perempuan yang jelek itu. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan yang baik itu akan gathuk dengan laki-laki yang baik. Dan seterusnya. Pada titik ini tidak salah ketika orang mengatakan wajar orang itu statusnya A menikah dengan A. A tidak mungkin menikah dengan B, dengan C, dan seterusnya. Nah, celakanya kalau ini terjadi pada hal yang kebalikannya, itu lalu menjadi suudzon. Misal nun sewu, ada sebutlah istri seorang ustadz yang begitu-begitu. Suudzon kita itu lalu akan mengklaim berdasar ayat ini gitu, bahwa aslinya kayak ustadznya mesti podo istrinya. Walau sok weruh iki ayatnya An-Nur ayat 4 sahih wis nggo ayat. Tapi ternyata teman-teman di Al-Quran itu, di surat Al-Mumtahanah itu ada yang menunjukkan mudah dipahami bahwa istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu adalah orang-orang kafir, perempuan-perempuan kafir yang berada dalam perlindungan hamba-hamba kami yang soleh. Ayat berikutnya, istrinya Fir'aun adalah perempuan soleh yang berada di bawah seorang Fir'aun yang kufur. Gulane aja ngendikon apa ya di hadapan begini. Mungkin hikmahnya buat kita adalah kalau ada saudara, tetangga dan sebagainya yang suaminya begini, istrinya begitu, ngoten nggih. Suaminya kok di masjid terus ngoten, istrinya boten nate ketinggal. Itu jangan gampangkan lalu pakai surat ayat An-Nur tadi, karena Mumtahanah itu ada lagi. Mungkin ini jadi pengeling bagi kita ini, bahwa iya begitu-begitu itu banyak terjadi. Ada lagi, ini 3 mawon gitu. Jelas Gusti Allah itu di dalam Al-Quran itu mendorong oleh alladzina amanu wa amilus solihat yang ngono-ngono, jelas itu. Tetapi di dalam ayat lain Gusti Allah itu berfirman ngeten, illa man taba wa amana wa amila solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim bihasanatin. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu berbuat baik, maka seluruh keburukan mereka itu akan diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Ini ayat yang menyenangkan saya banget ini. Ayat yang sangat membahagiakan. Masih punya harapan ini. Teman-teman, yang begini-begini itu banyak betul di Al-Quran. Saya nggak tahu berapa banyaknya, tapi banyak banget, banget banyak.